Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamila dari kelas 1D dengan NPM 24106311101123. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hadis riwayah dan hadis dirayah. Jadi hadis riwayah itu hanya berfokus kepada yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, sedangkan hadis dirayah itu membahas bagaimana memahami materi dari riwayat tersebut. Kemudian di sini ada pengertian dari ilmu hadis, yaitu al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Kemudian di sini itu ada perawi dan marwi. Siapa sih perawi dan marwi itu? Perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, serta menyampaikan berita dari Nabi atau bisa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut dengan matan. Di sini ada contoh hadisnya, yaitu haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyarun Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladatsu ummah, yaitu menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari contoh tersebut itu, yang mana sih yang matan dan yang mana yang sanad? Jadi yang matan atau isi dari yang diriwayatkan itu adalah man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladatsu ummah. Nah, itu adalah matan atau isi dari yang diriwayatkan. Kemudian kalau sanad atau orang yang membawa, menerima, serta menyampaikan yang diriwayatkan, itu tuh dimulai dari Bukhari. Bukhari dapat dari Adam dapat dari Syu'bah dapat dari Sayyarun Abul Hakam dapat dari Aba Hazim dapat dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dapat langsung dari Nabi SAW. Kemudian ada pembagian ilmu hadis. Yang pertama itu ada hadis riwayah. Hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan yang asalnya itu dari Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, serta ketelitian segala redaksinya. Dan objek pembahasannya itu adalah diri Nabi SAW. Kemudian pembagian ilmu hadis yang kedua itu ada hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat menurut mereka, macam-macam periwayatan, serta hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Di sini yang dimaksud dari ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, yaitu memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Kemudian kalau syarat-syaratnya itu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Kalau dari macam-macamnya itu apakah periwayatan bersambung atau terlepas, dan dari hukum-hukumnya itu apakah diterima atau ditolak, serta keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka itu masuknya ke sifat perawi dan biografinya. Kalau macam-macam periwayatannya itu buku pembukuannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu adalah istilah-istilah dari ahli hadis. Kemudian ada masa periode tabi'in. Di hadis riwayah itu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, masa filterasi, penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan di hadis dirayah itu
telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, dan muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada masa periode setelah tabi'in. Di hadis riwayah, penulisan hadis lebih sistematik. Kemudian muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain sebagainya. Kalau di hadis diroyah itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kemudian ada kitab ilmu hadis pertama, Al-Muhadis Al-Fashil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.